Artikel dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi, terutama bagi saudaraku yang mempunyai waktu terbatas untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing, dan juga bisa lebih mudah untuk memahaminya demi menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kiat-kiat menjaga kemuliaan diri saudaraku. Salah satu tugas kita sesungguhnya adalah menjaga kemuliaan diri kita sebagai khalifah fil ard, pemimpin di muka bumi, yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, yang kita kenal dengan kata martabat diri, harga diri, human dignity, dan istilah semacamnya. Care, terbaiknya adalah dengan selalu menebarkan cinta kasih kepada sesama dan berbagi kemuliaan dengan orang lain sebanyak mungkin, bukan dengan menebarkan ancaman dan ketakutan pada orang lain. Oleh karena itu kita senantiasa memohon agar dikaruniai kemuliaan dan hidayahnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nur 46. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberinya petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Quran Surat Al-An'am 59. Saudaraku, kadangkala karena terbiasa dengan kenikmatan dunia membuat kita tidak siap menghadapi berbagai ujian, kemuliaan dan kesabaran pun menjadi pendek. Padahal tidak boleh berkhayal bisa mulia masuk surga sementara kita ingin selalu menikmati dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan, sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Quran Surat Al-Baqarah 214. Saudaraku, sesungguhnya berbagai ujian kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla yang membuat kita semakin lebih dekat dan cinta dengannya itu jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lalai darinya. Maka ujian kemuliaan yang sebenarnya adalah ketika itu semua tidak membuat kita semakin dekat dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saudaraku, hakikatnya berbagai ujian kemuliaan yang kita alami merupakan sapaan lembut dan pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk menarik perhatian hambanya agar hanya kembali kepadanya. Dan bersyukurlah dengan hadirnya berbagai ujian kemuliaan, sebab di baliknya terselip anugerah dan hikmah. Saudaraku, Salamah bin Dinar rahimahullah berkata, ada dua perkara yang jika engkau lakukan maka engkau akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Engkau melakukan apa yang tidak engkau sukai jika Allah Azza wa Jalla mencintainya, dan engkau tinggalkan apa yang engkau sukai jika Allah Azza wa Jalla membencinya. Al-Ma'rifah wa Tarikh, Jilid 1 HLM 381. Saudaraku, jagalah kemuliaan diri kita dengan terus beramal karena Allah Azza wa Jalla, agar peluh kita tak sia-sia. Jangan kita hentikan amal kita karena berlinang air mata kecewa yang menghadang jalan kita. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tak pernah luput hitungannya. Ia akan senantiasa meninggikan dan memuliakan setiap hambanya yang berikhtiar hingga jatuh bangun terus-menerus menyempurnakan pengabdian padanya. Saudaraku, perpanjanglah sujud kita di keheningan malam-malam sunyi, agar kita tahu bahwa keindahan tetap bersemayam di hati orang-orang mulia yang mendapati cinta ilahi, dan menangislah sepuasnya ketika hanya ada kita dan Dia. Adukan saja segala resah kita, sebab hanya Dialah yang memiliki jawabannya. Jangan risau atas semua yang telah, sedang dan akan terjadi nanti. Tetaplah menjaga kemuliaan diri. Dengarlah nasihat seorang bijak tentang seseorang yang sedang mencari kemuliaan diri. Kemuliaan hanya akan diperoleh dengan banyak memberi dan berbagi kemuliaan dengan orang lain. Saudaraku, jangan pernah kita hentikan lantunan ayat-ayatnya. Sekalipun suara kita tenggelam tertelan riuh desakan linangan air mata, kita takkan pernah tahu siapa yang akan terobati dengan lantunan kita.
Maka teruskanlah lantunkan ayat suci kita. Saudaraku, hidup ini hanyalah sementara, tidak ada satupun keabadian di dalamnya. Maka, tak ada gunanya berlama-lama dalam duka. Duka yang menahun hanya akan membuat kita buta akan beragam kebahagiaan dan kenikmatan yang disajikan Allah Azza wa Jalla pada kita. Duka yang kita genggam akan membuat kita kufur nikmat, jauh dari rasa syukur. Saudaraku, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan bahwa setelah kesulitan akan datang berbagai kemudahan. Dan Allah Azza wa Jalla menjanjikan bahwa tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hambanya. Maka pujilah nama Rabb kita yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saudaraku, kesulitan adalah sebuah berkah. Terdapat makna dan hikmah tersembunyi di dalamnya. Namun tak semua orang mampu bersabar dan berpikir jernih saat mengalami berbagai ujian dan kesulitan. Yang ada di pikiran mereka biasanya hanyalah hal buruk dan kemarahan pada Allah Azza wa Jalla dan kehidupan. Mereka berpikir bahwa Allah Azza wa Jalla tak menyayangi dan memberi pertolongan kepada mereka dan akhirnya mereka mulai menjauhinya. Padahal jika disadari, semua itu hanya suatu tangga untuk meninggikan derajat kemuliaan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, tentu Sang pemilik kehidupan ini Maha melihat dan Maha mengetahui. Dia pun pastinya sudah menakar kadar ujian dan kesulitan kita. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah 286. Imam Ibnu Katsir rahimahullah pada saat menafsirkan ayat ini mengatakan, maksud ayat ini, Allah Azza wa Jalla tidak membebani seorang pun di luar kemampuannya. Ini merupakan wujud kelembutan, kasih sayang dan kebaikan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Saudaraku, di hari-hari kehidupan kita, ada kalanya kita harus senantiasa sabar. Untuk mendapatkan kebahagiaan, harus ditebus dengan perihnya ujian sebelumnya. Sebab inilah kehidupan dunia. Tidak ada kenikmatan yang diraih dengan kenikmatan, apalagi kenikmatan akhirat. Segala sabar dalam lera akan berbuah pahala. Bersabarlah, karena kehidupan dunia memang tempat kita berlelah-lelah dalam kesabaran, sebab tempat istirahat kita kelak adalah di surga. Saudaraku, perjalanan hidup ini sepenuhnya rahasia Allah Azza wa Jalla. Kita hanya perlu tahu bahwa Allah Azza wa Jalla akan mengatur yang terbaik, sudah mengatur yang terbaik, dan memberikan hanya yang terbaik. Jalani hidup dengan istiqamah kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah sepenuh hati, dan tawakal, pasrah akan kehendaknya. Sekuat mungkin lakukan segala apa-apa yang diperintahkannya, baik wajib maupun apa-apa yang menjadi sunat, dan sekuat mungkin tinggalkan kemaksiatan dan dosa. Barangkali inilah dari sekian rahasia supaya hidup mengalir tenang, aman, banyak meraih kemuliaan dan kemudahan. Saudaraku, dalam kehidupan ini, ada saja kemudian peristiwa yang kurang mengenakan terjadi di dalam hidup kita. Sehingga kemudian jadilah kita bagian dari orang yang malah tambah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, atau sebaliknya, malah meratapi dan menyumpahi hidup ini. Ada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla bukakan jalan kedekatan dengannya, justru karena beban hidup yang bukan kepalang berat dan besarnya. Tapi ada yang bertambah jauh dengan Allah Azza wa Jalla sebab kesulitan hidupnya. Begitulah, hidup ini isinya barangkali hanya ada dua pilihan, jalan taat dan jalan sesat, jalan syukur atau jalan kufur, jalan taubat atau jalan bertambah maksiat. Saudaraku, syaitan senantiasa menggoda manusia untuk terbuat maksiat di tempat mengalir darah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya syaitan berjalan di dalam diri manusia di tempat mengalirnya darah. Makna dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah kita harus senantiasa berhati-hati, karena syaitan menempati aliran darah di seluruh tubuh kita, sehingga leluasa untuk menggoda kita melakukan kemaksiatan.
Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa menjaga kemuliaan kita dengan menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan untuk meraih ridanya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Setelah selesai membaca dan menyimak dan menghayati isi artikel, mohon berikan like, subscribe, and share demi untuk kemajuan bersama. Terima kasih.